ibu zaman sekarang, operasi sesar, melahirkan seperti lahir langsung. Nah, oleh sebab itu maka sayangi ibumu. Sayangnya saya nggak bisa nyanyi. Ibumu, sayangi ibumu. Nanti saya coba ibu-ibu ketawa semua, saya grogi. Sayangi ibu, sayangi ibumu. Kan? Keluar juga lagu saya jadinya. Maka tidak ada kemuliaan kalau engkau tidak memuliakan ibumu. Tanya orang-orang yang berhasil itu. Tanya Ustadz Solmen, tanya Mbak April, bagaimana mereka mengabdi kepada ibunya. Datang seorang nanya ke saya, Ustadz, ya, emak saya sudah tua Pak Ustadz. Umurnya berapa? 80 tahun. Terus kami beri makanan enak. Malah dia ngomong ke tetangga, anakku nggak ngasih makan. Kami belikan baju cantik bagus. Dia pakai baju sobek, ngomong, lihat nih anakku, baju yang dia beri seperti baju Valentino Rossi. Yang sobek habis ngebut 120 km per detik. Gimana nih Pak Ustadz? Saya lama-lama emosi juga nih Pak Ustadz. Saya balas dengan 10 kata SMS. Orang tua seperti Quran lapuk. Dibaca nggak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran lapuk, dibaca nggak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana caranya? Diam aja, nikmati sampai hilang sendiri. Nanti sampai masanya kita juga akan tua, kita akan punya anak. Ada satu dosa yang dapat di dunia, di akhirat dapat lagi. Kalau ada pecandu narkoba di dunia, hidupnya nyaman, ayam, adem, tentram. Di akhirat nanti. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu janji Allah pada Rasulullah. Rasul yang nyampaikan ke kita, siapa yang durhaka di dunia dapat, di akhirat juga akan dapat azabnya. Kenapa? Ustadz, Allah kok nggak adil? Masa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia dapat. Lalu di akhirat, di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat akan dapat lagi. Tidak ada gunanya kau kaya, mewah, hebat, tapi kau lukai ibumu, maka akan berenang engkau dalam penderitaan sebagaimana meleleh air matanya. Insya Allah anak, ibu, bapak semua berbakti pada orang tua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihi salam punya bapak seorang yang sangat jahat. Bukan nyembah berhala, malah tukang buat berhala. Namanya siapa? Azar. Namanya Fir'aun dia bilang. Namanya Azar. Nama bapak Nabi Ibrahim Azar. Tapi ibunya seorang yang solihah. Namanya Umailah. Bagi yang hamil, kasih nama anaknya. Nama anaknya siapa jeng? Umailah. Panggilan Om. Loh kok Om? Umailah, Mela. Siapa itu Umailah? Ibunya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa maknanya? Bapaknya boleh brengsek, bapaknya boleh jahat, bapaknya boleh nakal. Tapi kalau ibunya solihah, Masya Allah, akan lahir seorang anak. Namanya siapa? Ibrahim. Tapi orang kita nggak pede pakai nama Nabi. Waktu lahir dikasih nama Ibrahim. Di internet dicari nggak ketemu Ibrahim. Nama kamu siapa? Bram. Waduh. Yang sudah Ibrahim ya Ibrahim aja. Dikasih nama waktu lahir. Namanya anaknya siapa? Muhammad Nuh. Dicari di Twitter Noah. Gimana ini orang? Oleh sebab itu nama itu adalah doa. Namanya baik-baik, insya Allah nasibnya juga baik. Makanya nama yang paling baik itu nama yang dinisbatkan kepada Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Ada lagi nama yang bagus, namanya Saleh. Makanya kita selalu berdoa, Rabbi habli minas Saleh. Maka anak itu pun dipanggil Saleh. Tapi orang yang soleh itu terpuji di sisi Allah, maka disebut Saleh Mahmud. Orang selalunya bilang Rabbi habli minas solehin. Waktu salam pertama untuk Nabi, Assalamu alayka ayuhan
nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yang diminta itu soleh. Makanya berilah nama anak soleh. Ini namanya soleh, tapi kelakuannya toleh. Toleh lawan dari kata soleh. Ini jadi ibu-ibu yang baik-baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur akan menumbuhkan tanaman yang subur. Mana contoh tanah yang subur? Nih, nanti saya tunduk ke tanah, ibu tersinggung. Mana tanah yang subur? Nih, tanah yang subur keluar durian, keluar palem, keluar ibu-ibu yang warna-warni. Tanah yang subur mengeluarkan tanaman yang subur, Masya Allah. Tapi tanah yang tandus, yang dikeluarkannya adalah pohon kaktus. Bunganya nggak harum, kalau dicium hidung bengkak karena kena durinya. Tapi kalau harum bunga mawar semerbak, oh indahnya dikau bagaikan mawar yang harum semerbak. So sweet. Maka ibu-ibu yang soleh dan solihah, ibu-ibu kok soleh? Ibu-ibu yang solihah inilah yang akan melahirkan anak-anak yang soleh. Makanya saya senang sekali berada di tengah pelangi merah, kuning, kelabu, hijau dan biru. Hitam ya sama. Pokoknya semua warna lah. Maka inilah yang akan melahirkan. Tapi kalau bapaknya nabi, istrinya nggak soleh, lahirlah anak namanya Kan'an. Bapaknya nabi, tapi istri tidak soleh, lahir anak Kan'an. Apa kata Nabi? Siapa nama nabinya? Nabi Nuh memanggil, ya bunayya, oh my son, ya bunayya irkam ma'ana, marilah naik ke perahu bapa. Lalu apa kata jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku nggak perlu naik perahu bapa, aku cukup naik metro mini. Aku cukup naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan dari air yang banjir bandang. Tapi akhirnya dia tenggelam juga. Maka ini gara-gara apa? Istri tempat menyemai benih tanaman yang baik akan tumbuh yang baik. Maka ibu kalau punya anak laki-laki, mau menikahkan anak, jangan salah. Kamu sudah saya sekolahkan S1, S2, S3, S cendol, S teler. Masalah istri bukan urusan saya, cari sendiri. Nggak bisa, Bu. Memangnya nanti kalau dia punya anak nggak baik pendidikannya, emangnya ibu nggak tahu? Ibu tetap. Makanya bagi yang anak laki-lakinya belum nikah, buat tim fit and proper test. Ketua Ustadz Soleh, Ustadz Solmed. Tim dari jauh Ustadz Somad. Saya hanya melihat fotonya aja. Gimana nih Ustadz? Boleh? Oke. Masalah fit and proper test, isinya, kualitasnya akan dites oleh Ustadz Solmed. Begitu juga dengan yang anak perempuan mau nikah sama laki-laki, tes juga. Yang pertama ditanya adalah din, agama. Karena kita ketika berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, agamanya duluan. Makanya orang dulu kalau datang calon mantunya dia nanya agamanya apa. Sekarang pertanyaannya berubah, wani piro. Ini yang jadi masalah. Maka pandanglah pada agamanya. Kalau agamanya kau cari, dunia akan bersimpuh di kakimu. Tapi kalau dunianya kau cari, agama belum tentu kau dapat. Mana contohnya? Inilah Sohibul Bait yang sedang kita berada di halaman ini. Dunia kau cari, belum tentu kau dapat akhirat. Agama kau cari, dapat dua-duanya. Keberuntungan. Rabbana hablana minas sholihin. Selanjutnya yang keempat. Tapi nanti jangan ketika pulang ada yang nanya, tadi yang ceramah siapa di rumah Ustadz Solmed? Siapa tuh Ustadz Pikun nanya-nanya mulu?